Persiapan KPU dalam melaksanakan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Terdapat salah satu sanggar tari di Jawa Barat yang melestarikan tarian Jaipong. Serta Yogyakarta yang memiliki taman untuk edukasi dan rekreasi bagi pendidikan khususnya anak-anak. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Hari ini Senin 19 Mei 2014, kami berdua akan kembali menemani Anda untuk memulai aktivitas Anda di hari ini. Ya, tentunya dengan rangkaian informasi yang aktual serta menarik bersama saya, Karinata Kusuma. Dan saya Prita Kusuma Putri, kita jelang ulas 30 pagi selengkapnya. Kurangnya minat para siswa yang duduk di sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan mengikuti SBMPTN dirasa masih tinggi. Ya, berbagai macam hal menjadi faktornya. Yang paling utama adalah masalah biaya. Cukup tingginya biaya pendidikan dewasa ini serta daya saing yang semakin ketat setiap tahunnya membuat ada beberapa siswa yang memutuskan untuk menempuh jalur lain. Setiap sekolah memiliki penerapan sistem pelajaran yang berbeda-beda dalam menjelang pelaksanaan SBMPTN. Pihak SMAN Jatinangor mengatakan tidak ada persiapan khusus menjelang SBMPTN kecuali untuk ujian nasional. Para siswa justru dianjurkan untuk mengikuti bimbingan di luar. Hematuti Malia selaku Wakasek Humas SMAN Jatinangor mengatakan faktor biaya menjadi alasan yang paling tinggi rendahnya minat siswa dalam mengikuti SBMPTN. Kalau dari sekolah sebenarnya tidak ada persiapan khusus untuk SNMPTN kecuali untuk UN. Kami mengadakan pembayaan selama 1 semester. Karena yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga tidak semua, hanya baru 40%. Ya dari biaya, karena biayanya mereka tidak mampu perguruan tinggi, tapi diusahakan di bidik misi itu kalau masuk kan ada kriteria khusus gitu ya. Para penyandang cacat dapat kembali bernafas lega. Pasalnya, penyelenggara SBMPTN sepakat untuk menghapuskan syarat pendaftaran yang dianggap diskriminatif bagi para penyandang disabilitas. Rektor Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua SBMPTN Ganjar Kurnia mengatakan tak mengira bahwa syarat tersebut merupakan diskriminasi. Penyelenggara akan mempertimbangkan adanya fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas. Ganjar juga mengatakan syarat-syarat seperti tunanetra, tunarunggu, dan tunawicara dibuat oleh masing-masing universitas. Keputusan ini pun disambut baik oleh para penyandang disabilitas dan juga pihak perwakilan universitas lainnya. Para penyandang cacat dapat melakukan pendaftaran secara offline mulai 10 Mei 2014. Mereka dapat menyerahkan formulir ke universitas terdekat. Sangat mengembirakan ya, akhirnya ada universitas di Indonesia yang mulai mengakui keberadaan dan eksistensi para penyandang disabilitas. Betul sekali, apalagi bentuk pengakuan terhadap penyandang disabilitas ini adalah dengan memberikan pendidikan yang layak bagi para penyandang disabilitas tersebut. Itu adalah salah satu langkah yang bagus yang dilakukan dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Ya, semoga hal ini bisa diikuti oleh universitas-universitas lain di seluruh Indonesia. Di tengah gencarnya brand asing yang masuk ke Indonesia, geliat brand lokal di Bandung dewasa ini rupanya tidak bisa dianggap remeh. Berbagai macam brand lokal sudah mampu mencuri perhatian warga Bandung, terlebih lagi bagi para anak mudanya. Ya, brand-brand lokal pun mampu menjadi raja di kota sendiri. Rupanya perkembangan brand lokal di Bandung seiring dengan semangat entrepreneurship dari pemiliknya. Bandung dengan berbagai kekhasan yang dimilikinya, kota kembang ini juga terkenal sebagai icon fashion di Indonesia. Beragam produk fashion berkembang di kota berjuluk Paris Van Java ini. Sebutan sebagai kota kreatif juga menjadi salah satu pemicu munculnya merek-merek baru di bidang fashion, khususnya clothing line. Tak hanya clothing line yang menjamur di kota Bandung, acara-acara bertemakan bazar fashion pun turut bermunculan sebagai wadah kreasi dan promosi para pemilik clothing line di kota Parayangan ini. Sebut saja Trademark, Bandung Clothing Line, Kickfest, dan sebagainya. Salah satu penyelenggara bazar fashion tahunan di Bandung, Saira Nisar, berpendapat bahwa anak-anak muda Bandung yang terkenal kreatif membuat clothing line di Bandung ini berkembang cukup pesat.
Berkembang terus sih, Bandung terus-terusan berkembang, sangat kreatif, original, harganya juga reasonable price. Emang sudah seharusnya anak Bandung support, karena kalau sekarang udah mulai banyak berdatangan kayak brand-brand internasional yang harganya juga udah mulai miring ya. Kalau misalnya sekarang nggak di-maintain, nanti akhirnya akan kalah dengan international brand. Jadi kita harus menjaga memaintain si local brand. Dan juga kan saya pengen masyarakat Bandung juga lebih mengenal dan juga lebih support local brand. Tapi kita bisa lihat lah ya, dengan begitu banyak yang pengunjung yang datang hari ini, kelihatan bahwa Bandung antusiasnya luar biasa terhadap local brand mereka. Antusiasme yang besar dari masyarakat, khususnya muda-mudi Bandung, membuat para pemilik clothing line yang umumnya didominasi oleh anak muda, menjadikan Bandung sebagai alasan utama mengapa mereka membuat clothing line dan ikut dalam bazar fashion tersebut. Mungkin di Bandung itu memang anak mudanya memang kreatif kan, jadi memang punya gaya ciri khas sendiri yang emang nyentrik istilahnya kalau anak Bandung itu. Ya perkembangannya cukup baik ya, maksudnya dulu kan banyak banget distro, tapi sekarang maksudnya udah mulai merambah ke mungkin yang kelasnya lebih premium. Sekarang udah mulai banyak gitu di Bandung yang memang jenis-jenis seperti itu gitu. Jadi memang daya saingnya juga luar biasa. Pengamat ekonomi kreatif Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi, memberikan pandangannya seputar perkembangan clothing line ini di Bandung dan peluang berbisnis brand lokal. Saya kira Bandung dikenal sebagai kota yang kreatif gitu ya, kota kreatif. Nah, salah satu produknya adalah fashion kreatif gitu ya. Maka muncullah ya saya kira pusat-pusat fashion, termasuk juga distro begitu. Dan saya kira itu merupakan refleksi dari masyarakat yang kreatif ya. Yang kedua saya kira juga karena di kota Bandung itu didukung oleh segmentasi pasar dan sapi juga daya beli gitu ya. Tim Ulas 30 melaporkan. Saat lagi kami akan kembali dengan liputan seputar pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana umat Buddha di Jawa Barat merayakan Waisak. Tetaplah bersama kami. Saya tidak akan korupsi. Saya akan menjaga aset bangsa. Thank you. Saya akan menjaga rakyat saya. pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di hari pertama yang jatuh pada hari Minggu 18 Mei kemarin di Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta terlihat sepi. Ya, sejak pagi hingga petang tidak ada satu pasangan pun yang datang untuk melaporkan pencalonan diri mereka untuk pemilu presiden yang akan diselenggarakan pada 9 Juli mendatang. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Suasana hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia hingga pukul 10 pagi ini masih terlihat sepi. Belum ada satupun pasangan yang mendaftarkan dirinya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini. Pada ruangan tempat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia masih terlihat sejumlah persiapan. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiansyah, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh KPU dalam menggelar pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Persiapan khususnya tidak ada, jadi kita membuka pendaftaran dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 dengan waktu pukul 8 sampai pukul 16 sore. Jadi itu saja yang kita siapkan terkait dengan aktivitas pendaftaran, yang juga nanti kita akan informasikan juga proses pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah mereka mendaftar, maka mereka akan diinformasikan mengenai petunjuk teknis bagaimana pemeriksaan kesehatan. Setelah melakukan pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Pendaftaran 18.20, 19.23 pemeriksaan. Jadi satu hari setelah dia mendaftar, dia langsung pemeriksaan kesehatan. Tanggal berapa? 21.
1923. Nah, pemeriksaan kesehatan. Kalau pendaftaran kan 18.20. Pemeriksaan kesehatan itu lamanya sekitar 7 jam pemeriksaan. Setelah itu verifikasi. Kita verifikasi selama 1 bulan, Pak. Sampai dengan tanggal 30 Mei. 30 Mei verifikasi, kalau berjalan lancar tanggal 31 itu kita akan umumkan. Kita akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sudah pengumuman tanggal 1 Juni itu kita akan undi. Pelebaran di Jalan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang sedang dilaksanakan rupanya menimbulkan kontroversi. Ya, jalanan yang merupakan jalur cepat ini dinilai menjadi tidak ramah terhadap pejalan kaki. Fasilitas trotoar untuk pejalan kaki menjadi lebih sempit akibat jalan raya yang diperluas. Pelebaran jalan di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun karena tidak adanya konfirmasi dari pihak terkait menyebabkan keresahan warga sekitar, khususnya warga Gudang Tanjung Sari. Dilebarin ini, soalnya ini nggak ada pembatas gitu. Kalau ada jarak, trotoarnya rada tinggi. Kalau ini kan pelebarannya rata, sama sekali nggak ada fasilitas untuk pejalan kaki gitu. Masalah pelebaran jalan ini secara tiba-tiba ya datangnya ke lokasi, jadi tidak ada pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa ataupun ke masyarakat juga tidak ada dari awal. Jadi tahu-taunya ada yang langsung pengerjaan ke wilayah batas desa Gudang. Kondisi ini memang membahayakan para pejalan kaki karena trotoar yang ada hilang disebabkan pelebaran jalan. Dan juga saluran air yang tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh tanah pengerukan proyek pelebaran ini. Kami mengharapkan bukan saja yang dilebarinnya itu jalannya, tapi sekaligus mau diperbaiki saluran airnya. Karena kalau saluran air tidak sekaligus diperbaiki, bagaimana nanti kalau ada hujan besar, airnya mau kemana? Pelebaran jalan memang bisa mengurangi kemacetan di wilayah ini. Namun hal tersebut juga dapat memberikan ancaman bagi para pejalan kaki karena tidak adanya trotoar. Serta ancaman banjir disebabkan oleh penyerapan air yang kurang baik. Saya Rian Hilman dan Agnia Koiri menyampaikan langsung dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Perayaan Waisak di Indonesia yang jatuh pada Kamis lalu dirayakan oleh seluruh umat Buddha di negeri ini dengan bersembahyang dan mengucapkan syukur. Berbagai macam perayaan pun dilakukan oleh umat Buddha, tidak terkecuali di kota Bandung. Mulai dari melakukan ritual keagamaan hingga kunjungan ke vihara bersama keluarga dilakukan di hari raya ini. Sekarang saya sedang berada di Vihara Vipassana Graha yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hari ini tepat pada perayaan Hari Raya Waisak, vihara ini ramai dikunjungi oleh para umat Buddha yang hendak beribadah. Tak hanya dari Bandung, umat Buddha yang merayakan Waisak di salah satu vihara terbesar di kabupaten ini juga adalah para pendatang dari luar kota. Perayaan Waisak di sejumlah vihara di Bandung seperti Vihara Samudra Bakti dan Vihara Vipassana berjalan lancar. Di Vihara Samudra Bakti, para jemaat telah memulai kegiatannya sejak pukul 6 pagi. Ratusan jemaat yang sebagian besar berasal dari kota Bandung berkumpul untuk merayakan Waisak di tempat ini. Prosesi perayaan Waisak dimulai dengan Sangkuipai yang dimulai sejak pukul 6 pagi. Dalam prosesi ini, umat Buddha akan melangkah 3 kali dan melakukan sujud 3 kali sebagai bentuk pertobatan. Setelah proses Sangkuipai selesai, biasanya umat Buddha akan memasuki prosesi kebaktian. Selama proses kebaktian, umat Buddha dipimpin oleh suhu yang nantinya akan memberikan pesan Waisak.
Perayaan Waisak ke-2558 BE sendiri mengangkat pesan kerukunan dasar keutuhan. Berikut wawancara kami dengan Biku Dani dari Vihara Vipassana terkait makna perayaan Waisak. Manusia kan punya ego, selalu menuruti ego. Mengaku merasa dirinya yang paling terbaik, mengaku dirinya paling terpintar. Coba kalau manusia itu menyadari segala perbedaan, itu kalau perbedaan itu bisa menjadi satu adalah sebuah keindahan. Kita lihat aja, kita lihat dari masakan. Sebuah masakan apakah bahannya cuma satu? Ada berbeda-beda kan? Setelah jadi masakan, tercipta jadi masakan, kita rasakan, kita nikmati, rasanya lezat kan? Sama manusia, baik beragama apapun, baik golongan apapun, kalau bisa menyatu, bisa satu berpadu, bisa satu padu, otomatis akan terjalin keindahan. Manusia yang paling penting kalau bisa harta yang dipunyai manusia yang nggak pernah akan hilang itu kan kebajikan sebenarnya, atau pahala itu yang disebut pahala. Orang semakin banyak pahala, itu memungkinkan orang itu akan terlahir di alam surga atau masuk surga. Tapi kalau manusia banyak keburukan, itu akan kondisi itu akan memungkinkan masuk ke alam neraka atau terlahir di alam neraka. Sedangkan manusia punya dua alam, surga punya, neraka punya. Kita kadang bahagia, kadang kita menderita. Neraka adanya penderitaan, surga adanya kebahagiaan. Neraka ada kebahagiaan, itu pun kalau kita sebagai anak cucunya mau mendoakan. Ada kebahagiaan sedikit. Surga, penderitaan ada kalau itu udah hampir menjelang ajal. Sejumlah harapan juga diungkapkan oleh umat Buddha terkait masa depan bangsa Indonesia. Harapannya apa ya? Banyak harapannya. Harapan ini supaya lebih maju lagi lah dari sebelumnya. Ya, sampai untuk keselamatan aja keluarga kita. Dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Dari dulu sampai sekarang sih sama aja dan biasa-biasa aja. Ya, seimbang lah. Umat Buddha berharap kerukunan beragama dapat terus ditingkatkan. Mereka juga berharap Indonesia mendapatkan pemimpin baru yang dijauhi dari ketamakan. Damianus Andreas, Adi Pratomo melaporkan. Menyenangkan sekali ya kalau melihat perayaan Hari Raya umat beragama di Indonesia berjalan dengan lancar dan aman. Ya, semoga perayaan Hari Raya yang aman tersebut juga berlaku untuk perayaan Hari Raya yang lainnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih memiliki berita menarik lainnya dan tetaplah bersama kami. The legend of the phoenix. Ri, apaan sih main HP mulu? Baca dong kayak kita. Apaan sih? Gue juga buka HP baca kali. Nih, gue di HP baca juga kali. Ambil gadget itu dimanfaatkan dengan baik. Kita juga kan bisa baca informasi dari HP. Kembali lagi bersama kami di program Ulas 30. Selanjutnya kami masih memiliki berita mengenai Taman Pintar di Yogyakarta. Ya, taman ini telah menjadi alternatif tempat berwisata bagi masyarakat Jogja maupun luar Jogja. Keunikan dari taman wisata ini adalah taman ini mampu memadukan tempat wisata, rekreasi, dan edukasi dalam satu lokasi. Sebagai kota yang sangat identik dengan dunia pendidikan, di Jogja terdapat pula beberapa fasilitas yang dekat dengan dunia pendidikan. Salah satunya adalah Taman Pintar, wahana wisata yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 1-3, tepat berada di pusat kota Yogyakarta, telah menjadi alternatif tempat berwisata bagi masyarakat Jogja maupun dari luar Yogyakarta. Keunikan dari tempat wisata ini adalah taman ini mampu memadukan tempat wisata rekreasi dan juga edukasi dalam satu lokasi. Meskipun taman ini memang lebih ditujukan sebagai wahana pendidikan bagi anak-anak usia dini,
Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi siapapun dan yang berusia berapapun untuk ikut menikmati dan bersenang-senang di taman ini, baik dengan teman-teman maupun sanak keluarga. Begitu juga dengan Triwinarsi. Ia menjadikan tempat ini sebagai lokasi bagi keluarga dan murid-murid PAUD tempatnya mengajar untuk berwisata. Ini buat anak-anak kan banyak, ya selain edukasi pendidikan, juga taman bermain bagi anak-anak kan senang. Ya. Kemarin waktu sekitar Juni saya kan ya pengajar PAUD, saya bawa ke dalam kota oval itu, di sana mainannya kan banyak sekali edukasi pendidikan, dan disitulah bisa menerangkan anak-anak ini ada gempa, ada apa, ya reaksi anak-anak itu senang sekali, mau saling berebut ya mainan ya biasa anak-anak saling berebutan. Terus ya akhirnya pendidikannya juga banyak buat anak-anak, itu ada drum yang di luar aja ya, yang di luar itu, terus ini katrol, model katrol, terus di sana kan ada renang, itu kan paling anak-anak paling suka sama air. Nah, terus airnya kan itu apa ke atas itu ya air mancur. Biasanya kan cuma kolam renang kalau biasa sebulan sekali itu, tapi kan di sini ada air mancurnya itu. Kalau menurut saya ya penambahan itu setiap tahun kan perubahan pendidikan ada terus toh, itu dikembangkan menurut KBM lah, tapi dibuat taman begini gitu. Iya, kalau anak-anak kan di dalam kan namanya menyet tombol komputer itu, selain bermain dia juga bisa langsung namanya nama-nama planet itu, ya bisa semakin mudah untuk menghafal. Di Taman Pintar ini terdapat beberapa zona, antara lain zona playground, gedung PAUD Barat dan gedung PAUD Timur, gedung oval, gedung kotak, gedung memorabilia, dan planetarium. Selain itu, di taman ini dilengkapi pula dengan teknologi interaktif digital serta pemetaan video yang akan memacu imajinasi anak serta ketertarikan mereka terhadap teknologi. Setidaknya saat ini terdapat 35 zona dan 3.500 alat peraga permainan yang edukatif. Selain tempatnya yang syarat akan pendidikan, alasan lain kenapa Taman Pintar ini selalu ramai dikunjungi, terutama oleh rombongan wisata anak-anak sekolah dasar, adalah karena lokasinya strategis. Lokasi Taman Pintar yang berada di kawasan Benteng Fredericburg dan sangat dekat dengan Malioboro ini menjadi nilai plus tersendiri bagi taman yang berada langsung di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Di Taman Pintar kita dari SMP 12 Paciran, Lamongan, asik lebih maju lagi dari sekarang. Taman Pintar di kota Jogja ini setidaknya bisa menjadi salah satu referensi belajar secara praktik bagi anak-anak usia dini hingga usia sekolah. Semoga kedepannya di berbagai kota lainnya di luar Jogja akan ada taman pintar lainnya yang hadir dengan konsep yang lebih bervariasi. Kita beralih ke informasi seputar kesenian tradisional. Di tengah hiruk-pikuk Jalan Raya Cinunuk, Jawa Barat, terdapat sebuah sanggar tari bernama Gunita Diatmaja. Sanggar tari ini memiliki tujuan agar bisa melestarikan tarian tradisional asal Jawa Barat, tari Jaipong. Berita mengenai pelestarian kesenian tari Jaipong tersebut sekaligus menjadi berita terakhir kita untuk hari ini. Jangan lupa saksikan terus acara Ulas 30 pagi setiap harinya. Saya Prita Kusuma Putri dan saya Karim Nata Kusuma beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Banyak jalan melestarikan kebudayaan. Tak perlu bangunan mewah, tak perlu juga bangunan mahal. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jalan Raya Cinunuk, sanggar tari Gunita Diatmaja berdiri menantang deras laju pertumbuhan ekonomi dan mobilitas tinggi warga yang melintas. Bermodalkan lantai atas rumahnya, Nana Atmaja berjuang merintis sanggar seni yang berdiri sejak tahun 1998 silam. Diakui Nana, keluarganya merupakan keluarga berdarah seni. Hal ini ditunjukkan oleh kakeknya, Dalang Diatmaja yang merupakan pembuat wayang kulit pertama di Jawa Barat.
kerja mah kerja di PJK, tapi dia ke seninya lain, seperti dibagi-bagi, ada yang seperti kamu bagian ini seninya buka, sama aja kan, seni bagian bikin panggung, dekorasi kan gitu. Ini sama. Kalau bapak orang bisnis tidak cari uang lah, udah usah ginian, udah hasil mana bisnis dikontrakan dengan hasil gini ya. Tapi pemikiran bapak akan mengembangkan seni, karena saya keturunan seni, makan dari seni, udah biarpun gimana apa jadinya dibikin sanggar. Bakat seni Nana diturunkan pada salah satu putrinya, Nani. Setiap hari Senin, Rabu, dan Minggu, Nani mengajarkan tari pada siswa-siswanya di Sanggar Seni Gunita di Atmaja yang luasnya tak mencapai separuh lapangan sepak bola. Dalam mengelola sanggar milik keluarganya ini, Nani tak sendiri. Ia dibantu oleh anaknya, Agi Sunandar, yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Sanggar Seni Gunita di Atmaja. Sanggar Gunita itu mempunyai nama Rukun Wargi sekitar tahun 1997 dan kita ganti menjadi Gunita itu pada tahun 2008. Kenapa kita ganti dengan nama Gunita? Karena kan Gunita itu mempunyai arti yaitu adalah motekar, yaitu mekar. Upaya mempopulerkan kesenian Sunda tradisional saat ini diakui Agi coba ia tempuh dengan beragam cara, termasuk dengan melakukan promosi melalui media sosial. Animo masyarakat pun diakui Agi terus meningkat. Saat ini, siswa di Sanggar Seni Gunita di Atmaja telah mencapai 300 orang. Animo masyarakat yang ada di kita, khususnya di daerah sanggar kita, alhamdulillah cukup ada timbal balik dengan baik, di mana si masyarakat itu mendukung penuh dengan adanya sanggar kita. Sejak awal berdiri, Sanggar Gunita di Atmaja mengaku sulit mendapatkan bantuan pemerintah. Menurut Agi, hanya beberapa sanggar saja yang telah dekat dengan pemerintah yang kerap mendapatkan bantuan. Dalam proses seleksi pemberian bantuan, ia mengaku tidak ada transparansi dari pemerintah. Barulah di penghujung 2013 lalu, sanggar yang ia miliki mendapat bantuan dari Dinas Kebudayaan Jawa Barat. Mengembangkan seni tari itu atau seni tradisional itu bukan hanya pada kita sanggar dan juga masyarakat setempat. Dengan cara mempromosikan pun pemerintah juga harus mengikut sertakan. Dari semenjak kita berdiri dari pertama namanya Rukun Wargi sampai saat ini Gunita 2013, alhamdulillah kita baru dapat satu kali dari bantuan dari pemerintah, yaitu pada tahun 2013, yaitu berupa dana sekitar 200 juta. Salah satu orang tua murid Sanggar Gunita di Atmaja, Yati, mengaku ingin anaknya mengikuti kegiatan lain selain di sekolah. Menurutnya, kegiatan seni penting untuk menyeimbangkan kemampuan berpikir anak. Biar ada kegiatan gitu, di samping di sekolah belajar kan, sekolahnya ada yang eskul, ada tambahan eskul ya, kadang ada yang enggak gitu. Kan ini cari sendiri aja gitu. Senang aja ibu mah gitu. Kan tari Sunda ya yang harus membudayakan kan orang-orang Sunda ya, yang harus membudayakan kita sendiri gitu. Ngapain harus adat-adat barat gitu kan. Ada malahan orang barat juga kan ngikutin kita, banyak yang ngikutin kita seperti saung ujo kan banyak. Dengan adanya Sanggar Gunita di Atmaja ini, Nana berharap kebudayaan Sunda, khususnya Sunda klasik, bisa terus dilestarikan. Nana juga berharap jangan sampai kebudayaan asli Indonesia tergerus oleh kebudayaan asing. Ya, Bapak ingin melatihkan jangan sampai seni Sunda kalah dengan seni asing, itu saat bertahan hanya itu. Maka di Bapak nggak ada di sini, dia saya Bapak juga freelancer bisa mengatakan pengen begitu bisa, tapi jangan sampai kalah. Yang biarpun kalah juga jangan sampai jatuh.